Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak sekalian rahimakumullah, pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan membahas masih di tema 1 pada muatan IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang keberagaman budaya. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai. Nah, di sini Ustadz sudah siapkan beberapa menu ya, ada petunjuk, materi dan kuis yang anak-anak bisa jelajahi nanti pada slide PowerPoint yang akan Ustadz buatkan. Kita masuk ke kolom petunjuk dulu. Oke, Ustadz berharap anak-anak membaca setiap materi dengan baik dan seksama. Dan yang paling penting tentunya di sini adalah anak-anak memahami setiap materi yang akan Ustadz sampaikan. Sekali lagi, titik tekannya adalah pada pemahaman materi pembelajaran yang akan disampaikan. Ya, Ustadz ambilkan salah satu ungkapan, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Anak-anak yang serius belajar, anak-anak yang rajin belajar, insya Allah akan mendapatkan ilmunya. Tentu saja Ustaz berharap yang didapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Oke, kita lanjut ke materi pembahasan atau pembelajaran. Yang pertama ada kolom pengertian, ada ciri-ciri, ada latar belakang dan pembahasan. Kita masuk ke kolom pertama. Apa sih artinya keberagaman budaya? Apa sih maksudnya keberagaman budaya? Jadi anak-anakku sekalian, maksud dari keragaman budaya itu sendiri adalah suatu wilayah yang memiliki lebih dari satu budaya. Nah, hal ini biasanya disebabkan karena adanya perbedaan suku bangsa. Di Indonesia sendiri, jumlah penduduknya kurang lebih 200 juta jiwa. Itu terbagi menjadi 320 suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah atau pulau. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat atau kebiasaan, bahasa daerah, kesenian, lagu daerah, rumah adat, dan lain-lain. Nah, anak-anak sekalian, di Indonesia yang wilayahnya tersebar dari Sabang sampai Merauke terdiri kurang lebih dari 134.667 pulau. Nah, itu sendiri di Indonesia memiliki ragam bahasa sekitar 665. Satu ulang, 665 bahasa daerah. Tentu saja bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan bahas ciri-ciri budaya. Ciri-ciri budaya yang pertama adalah sifatnya kedaerahan. Jadi, setiap daerah memiliki kebudayaan yang sifat kedaerahannya sesuai daerah tersebut. Yang kedua, memiliki bahasa, seni, rumah, pakaian, makanan, dan senjata khas. Bahasa di setiap daerah berbeda. Contoh, di Lombok ada bahasa Sasak, di Jawa ada bahasa Jawa, di Jawa Barat ada bahasa Sunda, dan lain-lain. Seni, nah di sini ada alat musik, contohnya. Terus ada rumah adat juga, ada pakaian adat, makanan khas. Nah, sebagai contoh makanan khas kita di sini yang terkenal itu ayam taliwang, pelecing. Ada di berbagai daerah juga ada rendang, ya. Ada rujak cingur juga salah satu contoh makanan khas. Dan juga ada senjata khas setiap daerah. Yang ketiga, memiliki adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan. Contoh, di Lombok itu ada perang topat. Di Jawa ada istilah gerebek maulud, ya. Di berbagai daerah itu ada istilah gerebek maulud. Ini beberapa contoh saja tentang adat kebiasaan. Yang keempat, adanya peninggalan sejarah dari orang-orang terdahulu, yaitu nenek moyang tentunya.
Yang kelima, adanya unsur kepercayaan di luar agama. Saya ulang, ada unsur kepercayaan di luar agama. Contohnya, ada istilah kejawen misalnya, ada keharingan, ada buhun di Jawa Barat, ada marapu di Pulau Sumba, dan lain-lain. Selanjutnya anak-anak sekalian, apa sih yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau keragaman budaya di Indonesia? Nah, yang menyebabkannya adalah yang pertama, latar belakang sejarah atau asal nenek moyang dari setiap daerah. Karena nenek moyang yang berbeda atau asal nenek moyangnya berbeda, tentu saja budaya yang dibawa oleh nenek moyang berbeda. Yang kedua, perbedaan kondisi geografis. Saya contohkan misalnya penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi tentu saja akan memiliki budaya yang berbeda dengan penduduk yang bertempat tinggal di daerah dataran rendah. Yang ketiga yang menyebabkan keragaman budaya adalah keterbukaan terhadap budaya luar. Jadi anak-anak sekalian, budaya luar juga mempengaruhi budaya yang ada di Indonesia. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, inilah anak-anak yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Itu ditekannya pada nama-nama suku yang ada di Indonesia, nama-nama suku bangsa yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki 34 provinsi yang tersebar di berbagai pulau, baik pulau-pulau besar maupun pulau kecil. Yang pertama ada Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Di sini bisa kita lihat ada suku Aceh, Gayo, Alas, Kluet, Tamiang, Singkil, Anuk Jami, Simelu, dan Pulau Alas. Di Provinsi Sumatera Utara juga ada beberapa suku bangsa. Ada Batak, ya, ini yang terkenal ya, suku Batak ini lumayan terkenal. Ada Batak Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola, Toba, Mandailing, ada Melayu, Nias, dan Maya-Maya. Di Sumatera Barat ada suku Minang atau Minangkabau. Ini lumayan terkenal anak-anak ya, suku Minang. Ada Melayu. Nah, Melayu. Jadi daerah Pulau Sumatera itu terkenal dengan suku Melayunya. Ada Mentawai, Tanjung Kato, Panyali, Caniago, Sikumbang, dan suku Guji. Di Riau ada suku Melayu, Akit, Talang Mama, Bonai, Sakai, dan Laut. Di Kepri atau Kepulauan Riau yang merupakan pemekaran dari Provinsi Riau, itu ada suku Melayu, suku Siak, dan Sakai. Di Jambi ada suku Batin, Kerinci, Penghulu, Pedah, Melayu, Jambi, Kubu, dan Bajau. Kita lanjut ke Provinsi Bengkulu. Di sini juga ada beberapa suku bangsa. Ada Muko-Muko, Pekal, Serawai, Pasemah, Enggano, Kaur, Rejang, dan Lembah. Di Sumatera Selatan, anak-anak, itu ada suku Melayu, Kikim, Semenda, Komering, Pasemah, Lintang, Pagagah, Rawas, Sekak Rambang, Lembak, Kubu, Ogan, Panesak Gumai, Panukal, Bilida, Musi, Rejang, dan Trana. Di Provinsi Lampung juga terdapat beberapa suku, yaitu Pesisir, Pubian, Sungkai, Semenda, Seputih, Tulang Bawang, Krui Abung, dan Pasemah. Di Bangka Belitung, anak-anak, di sini ada 3 suku bangsa, ada Bangka, Melayu, dan Tionghoa. Di Banten, nah Banten ini merupakan pemekaran dari Jawa Barat, sehingga di sini ada suku Baduy, suku Sunda, dan Banten. Nah ini ibu kota negara kita ada daerah khusus ibu kota Jakarta. Di sini yang terkenal yaitu suku Betawi. Oke, kita lanjutkan ke Provinsi Jawa Barat, yaitu ada suku Sunda. Nah, sama dengan yang ada di Provinsi Banten tadi. Ada suku Baduynya, ada suku Sundanya juga di sana. Di Jawa Tengah ada suku Jawa, Karimun, dan Samin. Di daerah istimewa Yogyakarta ada suku Jawa. Di Jawa Timur, nah di sini ada beberapa suku yang lumayan terkenal. Ada suku Jawa, Madura, Tengger, dan Osing. Di
Di Bali, provinsi tetangga kita, ada Bali Aga dan Bali Majapahit. Nah, sekarang ada di Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat ada 3 suku bangsa yang terkenal, yaitu Sasak, Samawa, Bojo. Ini biasa disingkat dengan nama Sasambu, ya, Sasambu yaitu Sasak, Samawa, Bojo. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri itu cukup banyak suku bangsanya, ada Sabu, Sumba, ya, terkenal ini Sumba, Rote, Kedang, Helong, Dawan, Tatum, Alor, ini juga lumayan terkenal, Lemak, Manggarai, Kroe, Ende, Nage, dan Flores. Kita masuk ke Pulau Kalimantan. Kalimantan Barat, ya, Provinsi Kalimantan Barat itu ada beberapa juga suku bangsa, ada Kayau, Ulu Air, Mbaluh, Manyuke, Skadau, Melayu, Pontianak, Punau, Ngaju, dan Baluh. Ya, di Kalimantan Tengah ada Kapuas, Odanu, Ngaju, Lawangan, Dusun, Manyan, dan Katingan. Di Kalimantan Selatan ada Ngaju juga di sini. Ada Laut, Manyan, Bukit, Dusun, Deyah, Balangan, Abah, Melayu, Banjar, dan Dayak. Memang di Pulau Kalimantan ini terkenal dengan suku Dayaknya, ya. Di Kalimantan Timur ada suku Ngaju, Odanu, Apokayan, Punan, Murut, Dayak, Kutai. Nah, di Kalimantan Timur yang terkenal juga ada suku Kutai, ya. Ada Kayan dan Punan. Di Kalimantan Utara ada Bajau, Berau, Burusu, Suluk, Tidung, dan Dayak. Kita masuk ke Sulawesi Selatan sekarang. Di Sulawesi Selatan, anak-anak, di sini ada suku Mandar, suku Bugis, ya, suku Bugis lumayan terkenal. Toraja juga ini lumayan terkenal. Ada Sadan dan suku Makassar. Di Sulawesi Tenggara ada Mapute, Mekongga, Lendawe, Tolawi, Tolaki, Kabaina, Buteng, Muna, Bungku, suku Buton, suku Wolio, dan Bugis. Di Sulawesi Barat ada Manda, Mamuju, Bugis, dan Mamasa. Oke, kita lanjutkan. Ya, di Sulawesi Tengah juga terdapat beberapa suku bangsa, Dabuol, Toli-Toli, Tomini, Tempelas, Kaili, Kulawi, Lore, Pamona, Suluan, suku Mori, Bungku, Balantak, dan Banggai. Di Gorontalo ada suku Gorontalo. Di Sulawesi Utara ada Minahasa, terkenal, ya, Minahasa. Ada Bolang, Mangundo, Sahingir Taulut, Sahingir Talaut, Sangir, Ternate, ya, ini juga lumayan terkenal, Ternate, Togite, Morotai, Loda, Halmahera, Tidore, dan Obi. Di Provinsi Maluku ada Buru, suku Bandai, Seram, Kei, dan Ambon. Di Maluku Utara, ya, di sini ada juga suku Halmahera, ya, suku Obi, Morotai, Ternate, dan Bacan. Nah, kita lanjutkan ke Papua, Provinsi Papua Barat. Di sini ada suku Meibrat, Arfak, Asmat, Dani, dan Sentani. Lanjut ke provinsi terakhir, itu Provinsi Papua. Ada Sentani, Dani, Amume, Nimboran, Jagai, Asmat, dan Tobati. Ya, di Papua, anak-anakku sekalian, yang terkenal itu adalah suku Dani, suku Asmat, ya. Baiklah, Anda sekalian rahimakumullah. Setelah selesai membahas, anak-anak bisa kunjungi nanti di sini ada beberapa soal untuk refresh, ya, untuk refresh. Nah, ini contohnya, anak-anak bisa refresh nanti di slide yang Ustaz buatkan. Nah, insya Allah ada 5 soal. Oke, anak-anak sekalian, demikianlah yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.